Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Pak, saya mau minta tanda tangan RTP. Ini Pak. Ya, silakan duduk Pak Maja. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir kawan-kawannya? Willy. Kenapa Willy? Apa kabar dia? Oh, demam, sakit. Nah, kita harus jaga kesehatan ya supaya tidak demam ya. Sekarang musim demam. Jadi kita harus jaga kesehatannya. Oke, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, kita akan belajar tema 5. Nah, sehari ini pelajaran kita subtema ketiga ya, tentang pahlawan ya. Jadi kemarin kita juga sudah belajar tentang pahlawan yang ada di Indonesia, dari pahlawan kerajaan, pahlawan pendidikan, pahlawan perjuangan, sampai pahlawan kemerdekaan yang baru kita pelajari kemarin. Pahlawan kemerdekaan atau proklamator siapa kemarin? Insinyur Soekarno ya, yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jasa-jasa para pahlawan yang ada di Indonesia ya. Coba kalian buka bukunya halaman 94. Nah, sudah dibuka semuanya? Nah, sudah dibuka. Nah, di situ ada keterangan tentang pahlawan. Nah, pahlawan itu apa? Coba kalian lihat di bacaan tersebut. Apa pengertian dari pahlawan? Pahlawan itu adalah apa? Oke, coba ulangi Stephen, apa pahlawan itu? Seorang yang berjuang untuk negara. Iya, betul. Seseorang yang berjuang untuk negara itu disebut pahlawan, ya, pahlawan. Ya, seseorang yang berjuang untuk negara. Nah, tapi pahlawan bukan hanya untuk negara berjuangnya ya, melainkan untuk keluarga juga
bisa disebut pahlawan. Untuk teman sesama kalian ada juga yang bisa disebut pahlawan. Contohnya apa untuk teman sesama kalian lupa membawa pensil atau pena? Nah, datanglah kawan kalian memberikan pinjaman pena atau pensil. Nah, itu bisa dijadikan pahlawan. Sama kalian dikatakan pahlawan. Nah, itu juga disebut pahlawan. Kalau di rumah ayah, ibu kalian bisa kalian anggap sebagai pahlawan. Pahlawan keluarga. Nah, dalam diri kita harus ditanamkan jiwa pahlawan, ya, harus ditanamkan jiwa pahlawan setiap diri kita masing-masing. Nah, menolong orang bisa disebut dengan pahlawan. Berarti kita mempunyai jasa terhadap orang lain, ataupun orang lain mempunyai jasa terhadap kita. Bisa kita anggap sebagai pahlawan. Nah, kalian sudah belajar minggu-minggu lalu atau hari-hari yang lalu tentang pahlawan. Waalaikumsalam. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita tentang pahlawan. Nah, selain Insinyur Soekarno, siapa lagi pahlawan yang sudah kita pelajari kemarin? Ada siapa lagi pahlawan pendidikan? Siapa namanya? Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu disebut pahlawan pendidikan kita. Nah, ada sehingga hari ulang tahunnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, tanggal berapa itu? Iya, mantap. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Nah, selain Bapak Ki Hajar Dewantara, ada juga pejuang-pejuang di masa kerajaan Islam misalnya. Nah, di masa kerajaan Islam siapa aja kemarin? Sultan Hasanuddin. Siapa lagi? Sultan Agung. Kemudian ada lagi? Siapa? Masih ada lagi? Masih banyak pahlawan-pahlawan di masa kerajaan atau di masa kerajaan Islam. Nah, kalau di masa kerajaan Hindu-Buddha, oh iya, mantap. Pati Gajah Mada. Nah, pada masa kerajaan apa? Iya, pada kerajaan Majapahit. Nah, masih ingat enggak? Sumpah apa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada waktu itu? Sumpah Palapa. Apa? Kenapa kok sampai dibunyikan Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada? Hah? Berjanji kenapa, Stephen? Tidak akan? Nah, tidak akan makan buah palapa. Kalau? Iya, sebelum menguasai pulau-pulau di Nusantara, tidak akan makan buah palapa. Jadi, karena jasanya, ya, punya tekad ingin mempersatukan daerah-daerah di Nusantara, ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian simak di halaman 96. Coba dibuka 96. Nah, di situ ada Kapiten Patimura. Pelajaran kalian sudah dipelajari kemarin. Nah, sekarang kita bahas kembali. Apa saja perjuangan Kapiten Patimura? Apa saja perjuangan Kapiten Patimura? Nah, apa yang dilakukan oleh Kapiten Patimura? Dia berjuang melawan Belanda, ya, karena kegigihannya, keberaniannya, ya, melawan Belanda, sehingga Kapiten Patimura dijadikan sebagai pahlawan, ya, pahlawan Indonesia, ya. Itu pahlawan, ya, dari daerah mana? Dari daerah Maluku, ya, dari daerah Maluku dijadikan sebagai pahlawan. Namanya Kapiten Patimura. Nah, selain dari keberaniannya, kegagahannya melawan Belanda, ada hal-hal baik yang harus kita contoh. Apa saja hal-hal baiknya harus dicontoh?
Hah? Apalah saja? Apa saja coba disebutkan? Keberanian, kepandaiannya, ya harus kita contoh. Nah, dari situ kita belajar bahwa di dalam diri kita harus ditanamkan jiwa pahlawanan, ya. Setiap kalian masing-masing harus mempunyai sikap kepahlawanan. Nah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik, mempunyai jiwa pahlawan, ya. Oke, selanjutnya coba kalian lihat lagi, banyak karena sifat kepahlawanan banyak yang peninggalan dari para pahlawan yang dijadikan atau disimpan di museum-museum. Contohnya seperti mobil Bung Tomo. Nah, ada di buku, coba dilihat di halaman berikutnya. Di situ ada mobil Bung Tomo. Nah, karena kerja keras beliau melawan penjajah, sehingga ya bisa mengangkat atau mempersatukan pemuda-pemuda di Indonesia untuk berjuang melawan para penjajah. Sehingga pada tanggal 10 November Bung Sutomo, atau dikenal Bung Tomo itu Sutomo, karena argumen-argumennya, karena pendapatnya yang pedas, bisa mempersatukan pemuda-pemuda atau rakyat Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Akhirnya terjadilah pada tanggal 10 November itu perang besar, ya, perang yang diketuai atau dilakukan oleh Bung Sutomo, ya. Sutomo melawan penjajah, sehingga tanggal 10 November itu dijadikan sebagai tanggal hari apa? Iya, Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan tanggal 10 November. Nah, jadi dari peninggalannya apa saja itu tadi? Peninggalan Bung Tomo, mobil. Nah, mobil antiknya disimpan di museum. Mobil antiknya disimpan di museum untuk mengenang jasanya, ya, untuk mengenang jasa Bung Tomo itu, hingga mobilnya dimuseumkan, ya, biar ingat apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Bung Tomo. Nah, di dalam mobil itu ada yang namanya kaca spionnya, ya, ada kaca spionnya, ada. Nah, kalau di mobil Bung Tomo berapa kaca spionnya? 1. Kalau mobil-mobil lain biasanya ada berapa? Ada yang 3, ada yang 4, ya. Nah, kaca spion itu dia berbentuk cermin. Nah, di cermin itu kita akan belajar tentang cermin. Cermin ada berapa jenis? 3. Cermin apa saja? Cembung. Apa lagi? Cekung. Terus cermin datar. Nah, cermin datar dipakai di mana? Di cermin datar? Di meja hias. Cermin cembung dipakai untuk apa? Kereta. Kaca spion kereta. Kalau cermin cekung dipakai untuk apa? Mobil bisa. Apa lagi? Dipakai untuk pada senter. Ya, lampu mobil pakai cermin cekung. Senter pakai cermin cekung. Ya, itu dari situ kita belajar. Nah, di cermin juga kita bisa melihat apa? Di dalam cermin bisa melihat bayangan kita. Kalau kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat bayangan. Nah, bisa melihat bayangan sosok kita mau jadi apa ke depannya. Menjadi pahlawan seperti pahlawan-pahlawan idola kalian tidak? Nah, berjuang. Kalau zaman dahulu berjuang merebut kemerdekaan. Kalau sekarang kalian berjuang untuk apa? Belajar. Nah, kalian hari ini sudah merdeka, jadi kalian berjuangnya dengan belajar, tekun belajar. Nah, gapai cita-cita, itu perjuangan kalian agar menjadi pahlawan untuk keluarga masing-masing, ya, untuk negara, ya, untuk masyarakat sekitar, ya. Jadi dari pelajaran sekarang kalian
Bapak beri pertanyaan untuk mengetes apa kalian paham tidak dengan pelajaran kita. Nah, coba Bapak tanya pertanyaan pertama. Tadi dari pelajaran kalian yang tahu jawabannya bisa tunjuk tangan ya. Oke. Tadi cermin ada berapa jenis? 3. Oke, ada 3. Coba sebutkan salah satunya, Kevin. Cermin apa saja? Cermin? Cermin datar. Yang kedua, cermin apa, Anggun? Cekung. Ada lagi apa, Rijam? Cermin apa lagi? Cembung. Ada 3 jenis cermin. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, itu tentang cermin. Nah, kalau pahlawan pendidikan kita siapa namanya? Siapa tahu? Siapa? Pahlawan pendidikan. Siapa? Oke, Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak pahlawan proklamator, siapa, Stephen? Proklamator. Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Itu para pahlawan pendidikan, pahlawan proklamator. Siapa lagi tahu pahlawan dalam masa kerajaan Islam? Siapa? Sultan Hasanuddin. Oh, betul, Sultan Hasanuddin. Kalau pada masa kerajaan Hindu-Buddha, siapa pahlawannya? Iya, Mahapati Gajah Mada. Mantap. Nah, dari pelajaran hari ini berarti kalian sudah bisa memahami makna arti dari kepahlawanan. Nah, akhirnya Bapak tutup sampai di sini saja. Besok lain waktu kita sambung kembali ya di tema atau pembelajaran selanjutnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.